Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mana nama kitab serta Rasul penerimanya. Selanjutnya, pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Yuk kita simak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai kitab-kitab Allah yang wajib diimani, menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, menyadari manfaat beriman kepada Allah dan kitabnya jika diabaikan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, kitab-kitab Allah yaitu kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat? Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara-perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran, kemenak kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Al-Quran Al-Ma'idah juz 5 ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri
yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasarnya dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil beriman kepada kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal taurata wal injil. Yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yaitu Muhammad SAW, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Cara beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, memahami isi dan mengamalkan ajarannya, menjaga dan menghormati kitab suci. Ciri-ciri beriman kepada kitab Allah yaitu rajin membaca Al-Quran, menjalankan isi kandungan Al-Quran, menjadi pribadi jujur, sabar dan baik, menghormati semua kitab Allah. Manfaat beriman kepada Allah: memperkuat ketakwaan kepada Allah, hati menjadi tenang, hidup lebih tentram, terarah, menambah ilmu dan wawasan, memperkuat iman, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Akibat tidak beriman kepada kitab-kitab Allah: jika seorang tidak mengimani kitab Allah, yaitu bisa mudah tersesat. Hidupnya tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, hatinya sering merasa gelisah, cenderung lebih egois. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dari kita menjadi anak yang soleh, solehah,